Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Apa kabar? Saja harap Ananda semua diberi kesehatan selalu dan selalu dalam lindungannya. Amin amin ya robbal alamin. Nah Nana, sebelum kita memulai pelajaran kita, langkah baiknya membaca doa terlebih dahulu ya. Nah, kita mulai pelajaran kita dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar akidah akhlak. Ini masih sambungan pelajaran sebelumnya yang berjudul menghindari akhlak tercela. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari marah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang fasik, pengertian, larangan, akibat, dan cara menghindari fasik. Apa itu fasik saja? Menurut bahasa, kata fasik dalam bahasa Arab fasikun berasal dari akar kata fasaqo yafsiku fiskon fusukon, artinya keluar atau menyimpang dari perintah. Sedangkan menurut terminologi atau istilah, orang fasik maksiat meninggalkan perintah Allah dan menyimpang dari jalan yang benar. Orang yang fasik suka melakukan maksiat, meninggalkan perintah Allah dan menyimpang dari jalan yang benar, atau orang yang mengaku beragama Islam akan tetapi senantiasa berbuat dosa atau kemaksiatan. Nah, sampai di sini anak-anak paham apa itu pengertian fasik? Saja harap anak-anak dapat memahaminya. Selanjutnya, larangan fasik adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh ajaran Islam. Karena perbuatan fasik adalah perbuatan setan yang senantiasa berperilaku menyimpang. Seperti firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Selanjutnya, akibat fasik. Karena fasik merupakan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, maka bagi yang melakukan pasti akan meninggalkan akibatnya. Di antara akibat fasik adalah yang pertama, tidak dipercayai oleh manusia. Salah satu ciri orang fasik adalah perkataan tidak sesuai kenyataan. Dia menyatakan sebagai orang Islam tetapi melakukan maksiat atau dosa besar. Orang yang seperti ini tidak dipercaya oleh manusia. Yang kedua, Allah SWT tidak memberi petunjuk. Orang yang fasik terkenal dengan sebutan munafik. Orang yang fasik terputus dari petunjuk Allah SWT. Sebagai firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, yang artinya, dan Allah tidak akan memberi petunjuk atau hidayah kepada kaum yang fasik. Yang ketiga, terancam masuk neraka. Di Quran di dalam firman Allah, Quran surah As-Sajdah, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan memperoleh surga, tempat tinggal yang tetap sebagai balasan bagi apa yang mereka telah kerjakan. Dan sebaliknya, orang-orang yang fasik, maka tempat kediaman mereka ialah neraka. Tiap-tiap kali mereka hendak keluar dari neraka itu, mereka dikembalikan kepadanya, serta dikatakan kepada mereka, rasalah azab neraka yang kamu senantiasa mendustakannya di dunia dahulu. Yang terakhir yaitu cara menghindari fasik. Yang pertama, kembali kepada kitab suci Al-Quran. Setiap hal yang terjadi senantiasa agar dikembalikan kepada kitab suci Al-Quran, sehingga dapat terhindar dari sifat fasik. Nah, yang kedua, berperilaku sesuai aturan agama.
umat Islam hendaknya senantiasa berperilaku dan beramal sesuai ajaran agama Islam. Karena hal ini secara otomatis dapat menghindarkan diri dari fasik. Nah, yang terakhir, memahami betapa besar kerusakan atau bahaya akibat fasik. Betapa besar hukuman Allah SWT kepada orang yang fasik, yakni neraka. Karena itu, umat Islam harus senantiasa memahami betapa besar bahaya dan akibat fasik. Nah, anak-anak, kita harus menghindari sifat fasik. Karena sifat fasik akan membawa kita ke jalan yang sesat, akan membawa kita ke neraka dan tidak dipercaya oleh orang, dan tidak juga diberi petunjuk oleh Allah SWT. Semoga kita selalu dalam rindu. Mungkin sampai di sini dulu pelajaran kita. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya ya. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.